Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria ingin menyampaikan materi tentang manajemen asuhan keperawatan gangguan persarafan. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama ada acute intracranial problems, meliputi edema cerebral, head injury, dan inflammation of brain. Lalu ada stroke, kemudian ada chronic neurologic problem yang meliputi epilepsi, lalu spinal cord injury. Topik yang pertama kita akan bahas mengenai acute intracranial problems. Yang pertama yaitu edema cerebral. Edema cerebral adalah pembengkakan otak. Pembengkakan otak adalah pembesaran otak akibat adanya kerusakan pada jaringan otak. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh trauma pada kepala, stroke, tumor, atau infeksi. Pembengkakan otak atau cerebral edema ini dapat menghambat darah kaya oksigen masuk ke dalam otak, sekaligus menahan aliran darah keluar dari dalam tengkorak. Pada kondisi yang tergolong parah dan tidak mendapatkan penanganan yang baik, pembengkakan otak dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, bahkan kematian. Pembengkakan otak merupakan kondisi darurat yang dapat mengancam jiwa. Bila segera ditangani, perburukan dan komplikasi akibat pembengkakan ini akan dapat dihindari. Gejala pembengkakan otak diantaranya adalah sakit kepala, nyeri dan kaku pada leher, pusing, mual, muntah, gangguan dalam bergerak atau ketidakmampuan untuk berjalan, mati rasa, pernafasan tidak teratur, kehilangan atau perubahan penglihatan, hilang ingatan, kesulitan berbicara, pingsan, kejang, dan penurunan kesadaran. Pada tahap lanjut, pembengkakan otak dapat menimbulkan gejala lain, meliputi yang pertama demam. Suhu dapat mencapai lebih dari 38,3 derajat Celcius. Lalu tingkat kesadaran menurun atau pingsan. Kemudian bisa mengalami perubahan suasana hati dan perilaku secara mendadak, seperti bingung, delirium, letargi, halusinasi, delusi, atau agresi. Kemudian klien juga akan mengalami tidak mampu berbicara dengan jelas, lumpuh atau tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, terjadi obstruksi usus, lalu mengalami inkontinensia urin, sakit kepala hebat, dan kejang. Penyebab pembengkakan otak diantaranya karena cedera otak akibat benturan, lalu infeksi seperti meningitis, ensefalitis, atau toksoplasmosis. Kemudian bisa karena tumor otak, stroke, baik stroke iskemik maupun perdarahan, lalu pecahnya aneurisma otak, kemudian kadar natrium yang rendah atau hiponatremia akut, kemudian bisa juga karena tekanan udara pada ketinggian tertentu yang berkaitan dengan acute mountain sickness. Berikut penjelasan berbagai cara otak mengalami pembengkakan. Yang pertama akibat cedera otak traumatis atau trauma brain injury. TBI juga disebut cedera kepala, cedera otak, atau cedera otak didapat. Pada TBI kejadian mendadak merusak otak, baik kontak fisik itu sendiri maupun akselerasi dan deselerasi kepala yang cepat dapat menyebabkan cedera. Penyebab paling umum dari TBI termasuk jatuh, tabrakan kendaraan, tertabrak atau terbentur suatu benda, dan penyerangan. Cedera awal bisa menyebabkan jaringan otak membengkak. Selain itu, pecahnya tulang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di bagian kepala manapun. Respon tubuh terhadap cedera juga dapat meningkatkan pembengkakan.
Pembengkakan yang terlalu banyak dapat mencegah cairan keluar dari otak. Dan ini contoh terjadinya TBI. Penyebab pembengkakan otak yang berikutnya yaitu stroke. Stroke ada dua, ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum dan disebabkan oleh penggumpalan darah atau penyumbatan di atau dekat otak. Otak menjadi tidak dapat menerima darah maupun oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsinya otak. Akibatnya sel-sel otak mulai mati dan terjadilah pembengkakan. Lalu stroke yang kedua yaitu stroke hemorrhagic. Perdarahan mengacu pada kebocoran darah dari pembuluh darah di otak atau intracerebral. Stroke hemorrhagic adalah jenis stroke yang paling umum terjadi juga. Mereka terjadi ketika pembuluh darah di bagian manapun di otak pecah. Saat darah bocor dan tubuh merespon, tekanan meningkat di dalam otak. Tekanan darah tinggi diduga menjadi penyebab paling sering terjadinya stroke ini. Perdarahan di otak juga bisa disebabkan oleh obat-obatan tertentu dan kelainan bentuk yang tidak diketahui yang muncul sejak lahir. Jadi nanti stroke ini akan kita bahas lebih lanjut di topik yang kedua. Berikut gambaran perbedaan iskemik dan hemorrhagic stroke. Untuk iskemik stroke terdapat trombus ataupun sumbatan yang menuju ke otak ya, sumbatan pembuluh darah yang menuju ke otak. Sedangkan hemorrhagic stroke itu ada pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Jadi ada terjadi perdarahan di dalam otak. Penyebab pembengkakan otak yang berikutnya yaitu infeksi. Infeksi yaitu penyakit yang disebabkan oleh organisme menular seperti virus atau bakteri. Contoh penyakitnya diantaranya yaitu meningitis, ensefalitis, toksoplasmosis, dan abses subdural. Meningitis adalah infeksi di mana selaput otak menjadi meradang. Hal ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan organisme lain, serta beberapa obat-obatan. Ensefalitis adalah infeksi di mana otak itu sendiri meradang. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh sekelompok virus dan terkadang menyebar melalui gigitan serangga. Kemudian toksoplasmosis. Infeksi ini disebabkan oleh parasit. Toksoplasmosis paling sering menyerang janin, bayi kecil, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rusak. Lalu ada abses subdural, mengacu pada area otak yang mengalami abses atau berisi nanah. Biasanya setelah penyakit lain, seperti meningitis atau infeksi sinus. Infeksi dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan pembengkakan dan menghalangi cairan lain keluar dari otak. Berikutnya yang menyebabkan pembengkakan otak yaitu tumor. Pertumbuhan di otak dapat menyebabkan pembengkakan dalam beberapa cara. Ketika tumor berkembang, tumor dapat menekan area lain di otak. Tumor di beberapa bagian otak dapat menghalangi aliran cairan cerebrospinal keluar dari otak. Pembuluh darah baru yang tumbuh di dalam dan dekat tumor bisa bocor dan juga menyebabkan pembengkakan. Kemudian penyebab lain pembengkakan otak yaitu dataran tinggi. Meski peneliti belum mengetahui penyebab pastinya, pembengkakan otak lebih mungkin terjadi di ketinggian di atas 4.900 kaki. Jenis edema otak ini biasanya berhubungan dengan penyakit gunung akut yang parah atau edema cerebral ketinggian. Ini gambaran tumor ya, tumor pada lobus occipital, lalu tumor pada meningen, ada tumor pada otak kecil, tumor pada kelenjar pituitari atau hipofisis. Diagnosis pembengkakan otak. Dokter akan melakukan pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan fisik. Dengan memeriksa fungsi otak dan tingkat kesadaran pasien, selain itu dokter juga akan menjalankan sejumlah tes, yaitu misalnya tes darah, untuk mencari tahu penyebab pembengkakan otak. Yang kedua, pemindahan dengan CT scan atau MRI
untuk melihat lokasi dan tingkat keparahan pembengkakan otak. Selanjutnya adalah fungsi lumbal untuk memastikan jika pembengkakan otak disebabkan oleh meningitis, ensefalitis, perdarahan subarachnoid, atau kanker. Pengobatan pembengkakan otak. Pada kondisi yang tergolong ringan seperti altitude sickness, pembengkakan otak dapat pulih dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, kebanyakan kasus pembengkakan otak bisa mengancam jiwa sehingga perlu ditangani lebih lanjut. Penanganan pembengkakan otak bertujuan untuk mengatasi penyebabnya dan memastikan agar otak menerima pasokan oksigen dan darah yang cukup selama pemulihan. Dengan begitu, kerusakan lebih lanjut akibat pembengkakan otak bisa dicegah. Beberapa metode yang umum digunakan untuk mengatasi pembengkakan otak. Yang pertama, pemberian infus. Pemberian infus jenis khusus untuk mengurangi pembengkakan otak dan menurunkan tekanan di dalam otak. Pemberian cairan dan obat melalui infus juga dapat menjaga tekanan darah agar tidak turun terlalu rendah. Hal ini membantu memastikan bahwa tubuh termasuk otak menerima cukup darah. Namun, beberapa cairan bisa memperparah pembengkakan. Dokter berupaya memberikan cairan yang tepat dalam jumlah yang tepat pada seseorang yang mengalami pembengkakan otak. Yang kedua adalah terapi oksigen hiperbarik. Pemasangan alat bantu nafas untuk membantu pasien bernafas. Tindakan ini juga untuk memastikan agar pasien tidak kekurangan oksigen. Jadi ada dua terapi oksigen, bisa berupa hiperbarik atau pemasangan alat bantu nafas. Berikutnya metode lain yang dapat digunakan untuk mengatasi pembengkakan otak yaitu dengan pemberian obat. Pemberian obat untuk mengurangi pembengkakan otak dan mencegah pembukaan darah. Obat juga dapat diberikan untuk alasan lain seperti memperlambat respon tubuh terhadap pembengkakan atau untuk melarutkan gumpalan. Obat-obatan yang diberikan dokter tergantung pada penyebab dan gejala pembengkakan otak. Jenis obat yang digunakan antara lain manitol, dexamethasone, diuretik, dan kortikosteroid. Berikutnya dengan cara menurunkan suhu tubuh. Menurunkan suhu tubuh dan otak membantu meredakan pembengkakan dan memungkinkan otak pulih. Namun, hipotermia sebagai pengobatan pembengkakan ini tidak banyak digunakan. Metode berikutnya untuk mengatasi pembengkakan otak yaitu dengan ventriculostomy, yaitu untuk mengeluarkan cairan yang berlebih dari dalam otak. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan tabung melalui sayatan kecil di kepala. Selanjutnya yaitu dengan tindakan operasi lain untuk mengatasi penyebab pembengkakan otak. Apabila pembengkakan otak disebabkan oleh tumor, maka dokter akan melakukan bedah pengangkatan tumor. Atau dengan pengangkatan sebagian tengkorak untuk mengurangi tekanan intrakranial, dan prosedur ini disebut kraniektomi dekompresi. Kemudian dilakukan menghilangkan atau memperbaiki sumber pembengkakan seperti memperbaiki arteri atau vena yang rusak atau menghilangkan pertumbuhan. Jadi ada beberapa tindakan bedah ya, meliputi ventriculostomy atau tindakan operasi lainnya ya, yang bertujuan untuk mengambil tumor atau mengambil sebagian tengkorak atau menghilangkan atau memperbaiki sumber pembengkakan seperti memperbaiki arteri atau vena yang rusak. Ini merupakan salah satu contoh tindakan invasif untuk mengurangi pembengkakan di dalam otak. Berikutnya kita akan bahas komplikasi pembengkakan otak. Jika tidak segera ditangani, pembengkakan otak yang parah dapat menimbulkan herniasi otak, sehingga berakibat fatal. Selain itu, penderita juga bisa mengalami komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan otak permanen, kebutaan, atrofi otak atau penyusutan jaringan otak, hidrosefalus, gangguan fungsi kognitif, gangguan mental, gangguan tidur, epilepsi, kelumpuhan, koma, dan pada kasus yang jarang terjadi, pembengkakan otak juga dapat menekan kelenjar pituitari
sehingga menyebabkan empty sella syndrome, yaitu penyakit langka yang terjadi ketika kelenjar pituitari di dalam otak mengecil atau tertekan. Berikut gambarannya. Berikutnya kita akan diskusikan terkait dengan pencegahan pembengkakan otak. Pencegahan pembengkakan otak disesuaikan dengan faktor risikonya, misalnya dengan mencegah terjadinya benturan yang dapat menyebabkan cedera kepala atau menghindari faktor risiko stroke. Beberapa upaya berikut ini juga dapat dilakukan guna mencegah pembengkakan otak. Yang pertama, menghindari kebiasaan merokok. Yang kedua, menjalani pola hidup sehat dan beristirahatlah yang cukup. Yang berikutnya, menggunakan helm atau sabuk pengaman ketika berkendara. Kemudian memakai peralatan keselamatan atau alat pelindung diri saat melakukan aktivitas yang berisiko menimbulkan benturan, terutama di kepala. Menjalani pemeriksaan tekanan darah dan jantung secara berkala. Bila Anda senang bepergian ke dataran tinggi seperti mendaki gunung, berhentilah di ketinggian tertentu agar tubuh bisa beradaptasi terlebih dahulu dengan tekanan di ketinggian tersebut. Berikutnya kita akan bahas mengenai manajemen asuhan keperawatan pembengkakan otak. Jadi untuk pasien yang mengalami pembengkakan otak ini, ya, diagnosa keperawatan yang saya ambil, yang pertama ada nyeri akut. Ya, ekspektasi yang diharapkan yaitu nanti tingkat nyerinya menurun. Beberapa intervensi yang bisa disiapkan yaitu identifikasi karakteristik nyeri, lalu berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, dan jelaskan strategi meredakan nyeri, serta kolaborasi pemberian analgetik jika diperlukan. Ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan Anda bisa baca sendiri di buku SDKI SLKI Psiki atau boleh juga menggunakan acuan Nanda Niknok. Berikutnya, permasalahan keperawatan yang sering muncul pada klien dengan pembengkakan otak adalah nausea. Ya, tentu luaran yang diharapkan yaitu tingkat nausea menurun. Dengan intervensi identifikasi pengalaman mual, kurangi hilangkan keadaan penyebab mual, misalnya kecemasan, ketakutan, kelelahan. Lalu berikan edukasi ya untuk membersihkan mulut ya, kecuali jika merangsang mual. Lalu kolaborasi pemberian antiemetik jika perlu. Masalah keperawatan berikutnya yang sering terjadi pada klien dengan gangguan edema otak atau pembengkakan otak yaitu gangguan mobilitas fisik. Ya, luaran yang diharapkan mobilitas fisik meningkat. Lalu intervensi yang dipersiapkan yaitu edukasi teknik transfer. Pertama, observasi atau identifikasi tingkat mobilitas dan keterbatasan dalam bergerak. Kemudian terapeutiknya, siapkan peralatan dan area pasien yang akan dipindahkan. Kemudian edukasinya, jelaskan tipe, metode bergerak, berpindah, atau kebutuhan akan bantuan. Lalu kolaborasi dengan ahli fisioterapi. Diagnosa keperawatan berikutnya yang sering muncul pada pasien dengan pembengkakan otak yaitu pola nafas tidak efektif. Ya, luaran yang diharapkan yaitu kapasitas adaptif intrakranial meningkat. Yang pertama dengan monitor pola nafas, posisikan semivolar, ajarkan teknik batuk efektif. Lalu kolaborasi pemberian bronkodilator. Untuk lebih lengkapnya silahkan Anda bisa baca buku SDKI SLKI Psiki ya, atau Nanda Niknok. Diagnosa keperawatan yang terakhir yang akan Bu Triana bahas yaitu gangguan memori. Harapannya yaitu memori meningkat dengan diberikan edukasi teknik mengingat. Yang pertama dengan identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, anjurkan menggunakan media tulis misalnya daftar benda, kalender, buku catatan, lalu kolaborasi pemberian suplemen otak jika diperlukan. Akut intracranial problem yang berikutnya yaitu head injury atau cedera kepala.
Cedera kepala adalah segala jenis cedera pada otak, jaringan, dan pembuluh darah di kepala, termasuk tengkorak, hingga kulit kepala yang terjadi karena benturan. Bentuknya dapat berkisar dari benjolan ringan atau memar hingga cedera otak traumatis. Cedera kepala adalah trauma pada kulit kepala, tengkorak, atau otak. Cedera kepala dapat bersifat tertutup atau terbuka atau penetrasi. Cedera kepala tertutup berarti Anda menerima pukulan keras di kepala akibat membenturkan suatu benda, namun benda tersebut tidak mematahkan tengkorak. Untuk cedera kepala terbuka atau tembus berarti Anda dipukul dengan benda yang mematahkan tengkorak dan masuk ke otak. Hal ini lebih mungkin terjadi saat Anda bergerak dengan kecepatan tinggi seperti melewati kaca depan saat terjadi kecelakaan mobil. Bisa juga terjadi akibat tembakan di kepala. Berikut gambar bagaimana kepala mengalami cedera. Ya, ada karena gerakan yang tiba-tiba ya dari kepala. Mungkin karena adanya benturan sehingga leher akan bergerak fleksi ataupun fleksi ekstensi lateral ya atau hiperekstensi ya, sehingga menyebabkan cedera kepala. Nah, juga karena terpukul ya atau kejatuhan benda-benda, misalnya kejatuhan batu dari atas gitu ya. Nanti ada gambar berikutnya yang Anda bisa perhatikan. Cedera kepala meliputi gegar otak di mana otak terguncang adalah jenis cedera otak traumatis yang paling umum. Ya, jadi ada guncangan hebat di kepala ya. Lalu ada luka di kulit kepala, kemudian patah tulang tengkorak. Lalu ada cedera kepala, ini dapat menyebabkan perdarahan di jaringan otak, kemudian bisa juga di lapisan yang mengelilingi otak. Misalnya perdarahan subarachnoid, hematoma subdural, atau hematoma epidural. Ini gambarnya teman-teman. Dan ini penyebab kemungkinan ya, yang paling umum cedera kepala. Yang pertama, kecelakaan di rumah, tempat kerja, atau di luar ruangan, atau saat berolahraga. Kemudian karena air terjun, karena serangan fisik, atau kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar cedera ini ringan karena tengkorak melindungi otak. Beberapa cedera cukup parah sehingga memerlukan rawat inap di rumah sakit. Nah, ini juga ada gambaran bagaimana cedera otak itu terjadi. Ya, ada yang kejatuhan batu bata, ada yang kena bola, ada yang kebentur tembok gitu ya. Atau misalnya KLL ya, masih berada di dalam mobil, kemudian ada santakan yang cukup keras dan kepala membentur kaca mobil. Gejala cedera kepala. Cedera kepala dapat menyebabkan perdarahan pada jaringan otak dan lapisan yang mengelilingi otak. Misalnya perdarahan subarachnoid, hematoma subdural, hematoma epidural. Gejala cedera kepala dapat terjadi segera atau berkembang secara perlahan selama beberapa jam atau hari. Sekalipun tengkorak tidak retak, otak dapat membentur bagian dalam tengkorak dan menyebabkan memar. Kepalanya mungkin terlihat baik-baik saja, tapi masalahnya bisa jadi disebabkan oleh perdarahan dan pembengkakan di dalam tengkorak. Sumsum tulang belakang juga kemungkinan besar akan cedera akibat terjatuh dari ketinggian atau terlempar dari kendaraan. Beberapa cedera kepala menyebabkan perubahan fungsi otak, ini disebut cedera otak traumatis. Gegar otak adalah cedera otak traumatis. Gejala gegar otak bisa berkisar dari ringan hingga berat.
Pertolongan pertama pada cedera otak. Yang pertama, Anda harus belajar mengenali cedera kepala serius dan memberikan pertolongan pertama dasar dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Untuk cedera kepala sedang hingga parah, Anda harus segera menghubungi 119 atau nomor darurat setempat. Kemudian Anda harus bisa mendapatkan bantuan medis segera ya, jika klien tersebut atau orang yang mengalami cedera kepala mengalami hal sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sangat mengantuk, kemudian berperilaku tidak normal atau ucapannya tidak masuk akal, misalnya mengigau, kemudian mengembangkan sakit kepala parah atau leher kaku ya, jadi sakit kepalanya jadi parah dan lehernya menjadi kaku, mengalami kejang, memiliki pupil bagian tengah yang menjadi ukurannya tidak sama keduanya atau salah satunya lebih besar ukurannya, midriasis mungkin. Kemudian tidak dapat menggerakkan seluruh atau sebagian lengan atau kaki. Kemudian klien mengalami kehilangan kesadaran meskipun itu sebentar, atau klien mengalami muntah lebih dari 1 kali. Ini Anda harus segera menghubungi nomor darurat setempat ya, supaya klien dapat segera mendapatkan bantuan medis. Kemudian lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, periksa jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi orang tersebut. Jika perlu, mulailah penyelamatan pernafasan dan CPR. Yang kedua, jika pernafasan dan detak jantung orang tersebut normal, namun orang tersebut tidak sadarkan diri, perlakukan seolah-olah ada cedera tulang belakang. Stabilkan kepala dan leher dengan meletakkan tangan Anda di kedua sisi kepala orang tersebut. Jaga agar kepala tetap sejajar dengan tulang belakang dan cegah gerakan. Tunggu sampai bantuan medis datang. Berikutnya, hentikan pendarahan dengan menekan kuat kain bersih pada luka, kecuali jika Anda mencurigai adanya patah tulang tengkorak. Jika cederanya serius, hati-hati jangan sampai menggerakkan kepala orang tersebut. Jika darah merembes melalui kain, jangan dikeluarkan. Letakkan kain lain di atas kain pertama. Ya, jadi tetap tekan ya di bagian perdarahannya. Berikutnya, jika Anda mencurigai adanya patah tulang tengkorak, jangan memberikan tekanan langsung pada tempat pendarahan dan jangan menghilangkan kotoran apapun dari luka. Tutupi luka dengan kain kasa steril jika ada. Jika tidak ada, gunakan kain bersih. Ya, nanti pada saat klien dibawa di pelayanan kesehatan akan ditangani lebih lanjut. Kemudian jika orang tersebut muntah atau hendak muntah, untuk mencegah tersedak, gulingkan kepala, leher, dan badan orang tersebut sebagai satu kesatuan sambil menstabilkan kepala dan leher ke samping. Ini masih melindungi tulang belakang yang harus selalu Anda asumsikan terluka jika terjadi cedera kepala. Anak-anak sering muntah 1 kali setelah cedera kepala. Ini mungkin tidak menjadi masalah, namun hubungi dokter untuk panduan lebih lanjut. Ya. Kemudian oleskan kompres es pada area yang bengkak atau tutupi es dengan handuk agar tidak langsung menyentuh kulit sehingga klien tidak mengalami hipotermi. Berikut hal-hal yang harus dihindari. Ya, serba jangan. Jangan membasuh luka di kepala yang dalam atau mengeluarkan banyak darah. Ya, jadi kalau lukanya cukup dalam itu jangan dibasuh, apalagi Anda berupaya mengeluarkan banyak darah yang tertampung di dalam luka yang dalam tersebut. Jangan singkirkan benda apapun yang menonjol dari luka. Misalnya penyebab lukanya adalah karena kepingan kaca mobil ya, itu Anda tidak boleh menyingkirkan kepingan atau pecahan kaca mobil tadi ya, biarkan tetap di situ ya. Ya, barangkali justru kepingan itu bisa membendung dan nanti akan dilakukan tindakan lebih lanjut ketika sampai di pelayanan kesehatan.
Lalu jangan pindahkan orang tersebut kecuali benar-benar diperlukan. Ya. Kalau misalnya mau memindahkan, ingat tadi Anda harus mengamankan leher ya, leher klien ya supaya tetap stabil. Jangan goyangkan orang tersebut jika ia terlihat linglung. Ya. Jangan berusaha menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk menyadarkan klien ya dengan cara menggoyang-goyangkan. Lalu jangan melepas helm jika Anda mencurigai adanya cedera kepala serius. Lalu jangan mengangkat anak yang jatuh dengan tanda-tanda cedera kepala. Lalu jangan minum alkohol dalam waktu 48 jam setelah cedera kepala serius. Jadi ini anjuran yang harus diberikan kepada klien ya. Tidak boleh minum alkohol selama masa penanganan atau perawatan. Hal-hal lebih lanjut yang perlu diperhatikan yaitu cedera kepala serius yang melibatkan pendarahan atau kerusakan otak itu harus dirawat di rumah sakit. Untuk cedera kepala ringan, pengobatan mungkin tidak diperlukan. Namun, segera hubungi dokter dan perhatikan gejala cedera kepala yang mungkin muncul di kemudian hari. Jadi, ada kemungkinan gejalanya akan muncul beberapa hari kemudian gitu ya. Dokter atau penyedia layanan kesehatan Anda akan menjelaskan apa yang mungkin terjadi, cara mengatasi sakit kepala, cara mengatasi gejala Anda yang lain, kapan harus kembali berolahraga, sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya, serta tanda atau gejala yang perlu dikhawatirkan. Untuk anak-anak perlu diawasi dan melakukan perubahan aktivitas. Untuk orang dewasa juga memerlukan observasi ketat dan perubahan aktivitas. Baik orang dewasa maupun anak-anak harus mengikuti petunjuk dokter atau penyedia layanan tentang kapan diperbolehkan untuk kembali beraktivitas atau berolahraga. Kapan harus menghubungi profesional medis? Yang pertama, jika ada pendarahan parah di kepala atau wajah. Yang kedua, orang tersebut mengalami kebingungan, lelah, atau tidak sadarkan diri. Berikutnya, orang tersebut berhenti bernafas. Atau Anda pada saat menemui klien dengan cedera kepala itu mencurigai adanya cedera kepala atau leher yang serius. Atau orang tersebut mengalami tanda atau gejala cedera kepala yang sangat serius ya. Ada bleeding, ada kebingungan ya, lengkap ya. Ada berhenti bernafas, itu Anda harus segera menghubungi profesional medis. Lalu bagaimana sih pencegahan cedera kepala? Jadi tidak semua cedera kepala dapat dicegah ya. Ada langkah-langkah sederhana berikut yang dapat membantu menjaga Anda ataupun keluarga Anda tetap aman. Yang pertama yaitu selalu gunakan peralatan keselamatan selama melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan cedera kepala. Ini termasuk sabuk pengaman, helm sepeda atau sepeda motor, dan topi yang keras kalau misalnya menggunakan sepeda atau sedang berkuda itu ya. Anda harus menggunakan pengaman kepala. Lalu pelajari dan ikuti rekomendasi keselamatan bersepeda. Lalu jangan minum alkohol dan mengemudi, dan jangan biarkan diri Anda dikemudikan oleh seseorang yang Anda kenal atau curigai telah minum alkohol atau mengalami gangguan kesehatan lainnya ya. Intinya tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan yang bisa mengganggu konsentrasi atau tingkat kesadaran seseorang gitu ya. Berikutnya kita akan bahas mengenai manajemen asuhan keperawatan cedera otak. Saya tidak akan membahas banyak hal mengenai diagnosa keperawatan pada pasien cedera otak karena Anda bisa baca sendiri di bukunya SDKI, SLKI, Psiki atau pada buku Nanda Niknok ya, karena manusia itu unik ya, sama penyakitnya bisa saja diagnosa keperawatannya beda. Sebaliknya ya, beda penyakitnya bisa sama masalah keperawatannya. Namun ini saya akan bahas pada umumnya pasien dengan cedera otak itu mengalami masalah keperawatan nyeri akut ya. Maka intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan manajemen nyeri
Ya, observasinya identifikasi karakteristik nyeri. Terapetiknya berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Edukasinya jelaskan strategi meredakan nyeri dan kolaborasinya pemberian analgetik jika diperlukan. Berikutnya diagnosa keperawatan yang kedua yaitu perfusi cerebral tidak efektif. Ya, intervensi yang bisa diberikan yaitu memantau tanda-tanda vital pasien secara teratur seperti tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernafasan. Terapeutiknya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pasien untuk mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Berikutnya edukasinya memberikan edukasi pada pasien dan keluarga tentang cara mencegah risiko perfusi cerebral tidak efektif dan gejala yang harus diwaspadai. Kolaborasinya memberikan terapi intravena atau obat-obatan yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Akut intracranial problem berikutnya yaitu inflammation of brain atau radang otak. Radang otak adalah kondisi di mana jaringan otak mengalami peradangan yang dapat menyebabkan gangguan pada saraf. Kondisi ini biasanya ditandai dengan penurunan kesadaran, gangguan koordinasi, dan kejang-kejang. Ensefalitis atau radang otak adalah inflamasi otak yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Radang otak tergolong dalam kondisi yang memerlukan penanganan dokter. Pada tahap awal, kondisi ini biasanya ditandai dengan beberapa keluhan yang menyerupai flu. Apabila tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, gejala radang otak dapat berkembang hingga menyebabkan linglung, menurunnya kesadaran, dan kejang. Gejala radang otak perlu dideteksi lebih dini agar tidak menimbulkan komplikasi yang serius. Radang otak dapat menyerang semua kalangan usia. Meski begitu, kondisi ini lebih rentan dialami oleh seseorang yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau memiliki kondisi medis tertentu, misalnya penyakit autoimun atau HIV/AIDS. Penyebab radang otak umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Namun, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh infeksi parasit, bakteri, jamur pada otak, dan bisa juga berupa dampak dari respon sistem kekebalan tubuh yang lemah. Meski begitu, radang otak umumnya disebabkan oleh infeksi beberapa jenis virus berikut ini. Yang pertama, virus penyebab campak, gondong, dan rubella. Ada virus rabies yang menular melalui gigitan binatang yang terinfeksi rabies. Virus yang ditularkan dari gigitan kutu seperti virus Powassan. Lalu virus yang menular melalui gigitan nyamuk seperti Japanese encephalitis. Lalu ada golongan enterovirus seperti virus polio atau Coxsackie yang dapat memunculkan gejala menyerupai flu. Virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Lalu ada virus golongan herpes lainnya misalnya varicella zoster yaitu yang menyebabkan cacar air dan cacar api, dan Epstein-Barr. Berikutnya kita akan bahas jenis radang otak berdasarkan penyebabnya. Radang otak terbagi menjadi dua jenis yaitu radang otak primer dan radang otak sekunder. Radang otak primer disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur yang langsung menyerang otak. Infeksi bisa terjadi pada satu atau beberapa area di otak. Infeksi primer ini juga dapat terjadi ketika terdapat virus yang sebelumnya sudah dorman. Kondisi tersebut biasanya dialami oleh seseorang dengan riwayat infeksi sebelumnya. Yang kedua, radang otak sekunder terjadi ketika respon sistem imun tubuh salah mengenali sel yang sehat. Alih-alih melawan infeksi pada area tubuh lain, sistem imun justru menyerang sel otak yang sehat. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah post-infection encephalitis. Faktor risiko radang otak adalah kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja,
Namun, terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami radang otak. Antara lain, anak-anak dan orang dewasa berusia 20-40 tahun yang berikutnya memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya mengidap HIV/AIDS, lalu mengkonsumsi pengobatan imunosupresan, lalu tinggal di daerah yang terdapat banyak nyamuk atau kutu pembawa virus. Gejala radang otak terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu ringan dan parah. Radang otak ringan biasanya memunculkan gejala yang hampir mirip dengan flu, seperti demam dan nyeri kepala. Namun, pada tingkat lebih parah, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, atau gangguan pada indera tubuh. Berikut beberapa gejala radang otak yang ringan. Yang pertama, rasa lelah berlebihan, demam, nyeri kepala, mual dan muntah, nyeri otot dan sendi, rasa kaku pada leher. Sementara itu, sejumlah gejala radang otak yang lebih parah adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pada indera pengecap. Yang berikutnya mengalami masalah pendengaran dan kemampuan berbicara, kehilangan kesadaran, mudah terpancing emosi, kejang, linglung dan kebingungan, perubahan mental, gerakan motorik tubuh menjadi lebih lambat, lebih sensitif terhadap cahaya, kelumpuhan di area wajah dan tubuh, mengalami halusinasi, demam tinggi hingga 39 derajat Celcius. Gejala radang otak pada bayi dan anak-anak biasanya lebih sulit untuk dideteksi daripada orang dewasa. Maka dari itu, orang tua harus lebih waspada dan tidak meremehkan munculnya satu atau lebih gejala yang tidak normal. Beberapa gejala yang biasanya dialami oleh bayi atau anak-anak pengidap radang otak adalah yang pertama yaitu rewel dan sering menangis, mual dan muntah, timbul benjolan di bagian ubun-ubun kepala, tubuh anak terlihat lebih kaku, nafsu makan menurun atau tidak mau menyusu. Beberapa pemeriksaan yang biasanya dijalani oleh pasien radang otak adalah dengan tes pencitraan. Tes pencitraan yang dilakukan dengan CT scan atau MRI bertujuan untuk mendeteksi kelainan pada otak seperti tumor atau pembengkakan yang dapat memicu inflamasi di otak. Berikutnya pemeriksaan lumbal fungsi. Tujuan pemeriksaan lumbal fungsi bagi pasien radang otak adalah untuk mengidentifikasi apakah infeksi disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasukkan jarum ke tulang belakang untuk mengambil sampel cairan cerebrospinal. Pemeriksaan lanjutannya yaitu EEG elektroensefalogram. Melalui pemeriksaan EEG ini, dokter akan melihat aktivitas otak dan memastikan area yang mengalami infeksi. Selanjutnya dengan biopsi otak. Biopsi otak dilakukan dengan mengambil sampel jaringan otak dan dilanjutkan ke pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi penyebab infeksi. Berikut pemeriksaan radang otak yang biasa dilakukan yaitu dengan tes pencitraan, lumbal fungsi, EEG, dan biopsi otak. Beberapa pengobatan yang umumnya dilakukan dokter untuk pasien radang otak diantaranya yang pertama yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti obat anti radang dan obat antivirus atau antibiotik dan kortikosteroid. Perawatan di rumah sakit biasanya direkomendasikan bagi pengidap ensefalitis yang sudah parah. Lalu menjalani terapi pendukung seperti terapi fisik, okupasi, wicara, dan psikoterapi. Radang otak dapat menyebabkan kerusakan otak yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan seumur hidup. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat radang otak yaitu yang pertama kelumpuhan, lalu amnesia, hilang ingatan atau gangguan ingatan, epilepsi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan bicara dan bahasa, masalah indera pendengaran dan penglihatan.
Risiko komplikasi radang otak tergantung dari usia pasien, penyebab infeksi, tingkat keparahan, lokasi kerusakan otak, serta kecepatan penanganan. Pada radang otak yang parah, penderita dapat mengalami koma bahkan kematian. Untuk menurunkan risiko terjadinya radang otak, Anda dapat melakukan vaksinasi MMR yang akan memberikan perlindungan terhadap rubella, campak, atau gondong yang dapat menyebabkan radang otak. Berikut manajemen asuhan keperawatan radang otak ya. Di dalam penanganan pasien radang otak, masalah keperawatan yang sering muncul yaitu nyeri akut ya. Apa yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi karakteristik nyeri, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa keperawatan yang kedua yang sering muncul pada pasien dengan radang otak yaitu hipertermia. Ya, intervensi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi terapeutik, ciptakan lingkungan yang nyaman, ajarkan kompres hangat jika demam, lalu pemberian antipiretik sesuai dengan indikasi. Berikutnya topik yang kedua mengenai gangguan persarapan yaitu stroke ya. Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Beberapa faktor risiko penyebab stroke diantaranya yang pertama yaitu hipertensi, obesitas, hiperkolesterol, peningkatan hematokrit, penyakit kardiovaskuler seperti AMI, CHF, LVH, dan AF. Lalu DM, merokok, alkoholisme, dan penyalahgunaan obat seperti kokain. Berikut gejala dan tanda-tanda stroke. Untuk mengingatnya, ingat slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum, dan ini terjadi secara tiba-tiba. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, bicara tidak nyambung. Kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuhnya. Rabun, pandangan satu mata kabur, dan ini terjadi tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar-putar, gerakan sulit dikoordinasikan. Berikutnya kita akan bahas konsep asuhan keperawatan stroke. Yang pertama, pengkajian. Apa yang harus dikaji adalah identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal masuk rumah sakit ya. Termasuk Anda harus mendokumentasikan diagnosa medis. Kemudian keluhan utamanya sering menjadi alasan klien untuk meminta pertolongan kesehatan adalah kelemahan anggota gerak sebelah badan, bicara pelo, tidak dapat berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Kemudian data riwayat kesehatan. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang. Serangan stroke berlangsung sangat mendadak pada saat klien sedang melakukan aktivitas ataupun sedang beristirahat. Biasanya terjadi nyeri kepala, mual, muntah, bahkan kejang sampai tidak sadarkan diri. Selain gejala kelumpuhan separuh badan atau gangguan fungsi otak yang lainnya. Lalu kaji juga riwayat penyakit dahulu, adanya riwayat hipertensi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes mellitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama,
penggunaan antikoagulan, aspirin, vasodilatator, obat-obatan adiktif, atau kegemukan. Kemudian riwayat penyakit keluarga, biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi, DM, atau adanya riwayat stroke dari generasi terdahulu. Kaji juga riwayat psikososial dan spiritualnya. Peranan pasien dalam keluarga, status emosi yang meningkat, interaksi sosial terganggu, adanya rasa cemas yang berlebihan, hubungan dengan tetangga yang tidak harmonis, status dalam pekerjaannya, dan apakah klien rajin dalam melakukan ibadah sehari-hari. Lalu kaji juga aktivitas sehari-harinya meliputi nutrisi. Klien makan sehari-hari, apakah sering makan makanan yang mengandung lemak? Makanan apa yang sering dikonsumsi oleh pasien, misalnya masakan yang mengandung garam, santan, goreng-gorengan, suka makan hati, limfa, usus, dan bagaimana nafsu makan klien. Lalu kaji aktivitas minumnya sehari-hari, apakah ada ketergantungan mengkonsumsi obat, narkoba, minum yang mengandung alkohol. Lalu eliminasinya pada pasien stroke hemorrhagic biasanya didapatkan pola eliminasi BAB, yaitu konstipasi, karena adanya gangguan dalam mobilisasi. Bagaimana eliminasi BAK, apakah ada kesulitan, warnanya, baunya, berapa jumlahnya? Karena pada klien stroke mungkin mengalami inkontinensia urin sementara karena konfusi atau ketidakmampuan mengomunikasikan kebutuhan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan kandung kemih karena kerusakan kontrol motorik dan postural. Selanjutnya lakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ekstremitas bawah, ya. Kepala, pasien pernah mengalami trauma kepalakah, adanya hematoma atau ada riwayat operasi. Lalu mata, penglihatan, adanya kekaburan akibat adanya gangguan nervus opticus, nervus kedua. Adakah gangguan dalam mengangkat bola mata, nervus 3. Gangguan dalam memutar bola mata, gangguan di dalam nervus 4. Dan gangguan dalam menggerakkan bola mata ke lateral. Ini merupakan gangguan nervus ke-6. Lalu periksa hidung, adanya gangguan pada penciuman karena terganggu pada nervus olfactorius atau nervus yang pertama. Lalu periksa juga mulut, adanya gangguan pengecapan lidah akibat kerusakan nervus vagus, adanya kesulitan dalam menelan, Anda harus lakukan pemeriksaan fisik. Lalu dada, inspeksi bentuknya simetriskah, palpasi, ada tidaknya massa atau benjolan, perkusi, nyeri tidaknya, lalu bunyi jantung lubduk, ya, Anda harus auskultasi. Lalu auskultasi juga nafasnya, ya, cepat atau dalam, ada ronki atau tidak. Lalu suara jantung 1 dan 2, murmur atau galop, ya, biasanya akan muncul pada klien dengan masalah hipertensi. Berikutnya lakukan pemeriksaan fisik abdomen meliputi inspeksi bentuknya simetris atau tidak, ada pembesaran atau tidak, lakukan auskultasi bising usus, biasanya pada pasien stroke ini bising ususnya agak lemah. Lalu lakukan perkusi, ada nyeri tekan atau tidak, nyeri perut atau tidak. Lalu lanjut pemeriksaan fisik ekstremitas, ya. Lakukan pengukuran kekuatan otot, ya. Menurut Arif Mutakin ini nilai kekuatan otot dari 0 sampai 5. Nilai 0 itu bila tidak terlihat kontraksi sama sekali pada otot. Kalau 1 bila terlihat kontraksi dan tetapi tidak ada gerakan pada sendi, ya, ada gerakan dikit-dikit gitu, ya, mungkin di jari-jari kakinya, jari-jari tangannya gitu, ya. Kemudian nilai 2 bila ada gerakan pada sendi tetapi tidak bisa melawan gravitasi. Jadi dia tidak bisa mengangkat, tapi ada gerakan tuh di sendi-sendinya, ya, sedikit fleksi gitu, ya. Lalu yang ketiga bila dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tekanan pemeriksa. Jadi dia bisa mengangkat, misalnya mengangkat tangannya, tapi ketika ada tekanan dari pemeriksa dia langsung jatuh, ya. Nilai 4 bila dapat melawan tahanan pemeriksa tapi kekuatannya sangat lemah, ya, atau berkurang. Sedangkan 5 bila dapat melawan tahanan pemeriksa dengan kekuatan penuh. Jadi dia bisa sampai mendorong, ya.
Nah, berikutnya kita akan bahas masalah keperawatan apa saja yang sering muncul pada pasien dengan stroke. Yang pertama yaitu perubahan perfusi jaringan otak berhubungan dengan perdarahan intraserebral, oklusi otak, vasospasme, dan edema otak. Nah, kriteria hasil yang diharapkan itu klien tidak gelisah, tidak ada keluhan nyeri kepala, mual dan kejang tidak ada, GCS-nya normal, pupilnya isokor, ada refleks cahaya, dan tanda-tanda vitalnya normal. Intervensi yang dapat diberikan pada klien yang mengalami perubahan perfusi jaringan otak yang pertama yaitu berikan penjelasan kepada keluarga klien tentang sebab peningkatan tekanan intrakranial dan akibatnya. Lalu baringkan klien bed rest total dengan posisi tidur terlentang tanpa bantal. Monitor tanda-tanda vital, bantu pasien untuk membatasi muntah, batuk, dan anjurkan klien menarik nafas dalam apabila bergerak atau berbalik dari tempat tidur. Lalu ajarkan klien untuk menghindari batuk dan mengejan berlebihan. Ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Lalu kolaborasi pemberian terapi sesuai instruksi dokter seperti steroid, aminovel, dan antibiotika. Rasionalnya Anda bisa baca sendiri, Bu Triana sudah sediakan ya, supaya Anda lebih memahami maksud dari intervensi yang diberikan. Lalu diagnosa keperawatan yang kedua yang sering muncul pada pasien dengan stroke yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan akumulasi sekret, kemampuan batuk yang menurun, penurunan mobilitas fisik sekunder, dan perubahan tingkat kesadaran. Kriteria hasil yang diharapkan bunyi nafas terdengar bersih, ronki tidak terdengar, tracheal tube bebas sumbatan, menunjukkan batuk efektif, tidak ada penumpukan sekret di jalan nafas, frekuensi pernafasan normal 16-20 kali per menit. Intervensi yang bisa diberikan yang pertama yaitu kaji keadaan jalan nafas, lalu lakukan penghisapan lendir jika diperlukan, ajarkan klien batuk efektif, lakukan postural drainase perkusi atau penumpukan, lalu kolaborasi pemberian oksigen 100%. Diagnosa keperawatan yang ketiga yang sering muncul yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese atau hemiplagia, kelemahan neuromuskuler pada ekstremitas. Kriteria hasil yang diharapkan klien dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan fungsi bagian tubuh yang terkena atau kompensasi. Intervensi yang bisa diberikan yang pertama kaji kemampuan secara fungsional dengan cara yang teratur, klasifikasikan melalui skala 0 sampai dengan 4. Ubah posisi setiap 2 jam dan sebagainya jika memungkinkan bisa lebih sering untuk menghindari trauma atau iskemik jaringan terutama di bagian punggung ya. Lalu lakukan gerakan room aktif dan pasif pada semua ekstremitas. Bantu mengembangkan keseimbangan duduk seperti meninggikan bagian kepala tempat tidur, bantu untuk duduk di sisi tempat tidur ya. Lalu konsultasikan dengan ahli fisioterapi ya untuk meningkatkan kemampuan gerak. Masalah keperawatan berikutnya yaitu resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan tirah baring yang lama. Ini masih terkait dengan diagnosa sebelumnya yaitu gangguan mobilitas fisik. Jadi kriteria hasil yang diharapkan klien mampu berpartisipasi dalam penyembuhan luka, mengetahui cara dan penyebab luka, dan tidak ada tanda kemerahan atau luka. Intervensinya anjurkan klien untuk melakukan latihan room dan mobilisasi jika mungkin ya. Ubah posisi setiap 2 jam. Gunakan bantal air atau bantal yang lunak di bawah area yang menonjol. Lakukan massage pada daerah yang menonjol yang baru mengalami tekanan pada waktu berubah posisi. Observasi terhadap eritema dan kepucatan dan palpasi area sekitar terhadap kehangatan dan pelunakan jaringan tiap mengubah posisi. Jaga kebersihan kulit dan hindari seminimal mungkin trauma panas terhadap kulit, terutama kulit yang tertekan. Masalah keperawatan berikutnya yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan neuromuskuler atau menurunnya kekuatan dan kesadaran, kehilangan kontrol otot atau koordinasi ditandai oleh kelemahan untuk ADL seperti makan, mandi, dan lain-lain. Kriteria hasil yang diharapkan klien menunjukkan perubahan gaya hidup untuk kebutuhan merawat diri. Klien mampu melakukan aktivitas perawatan diri sesuai dengan tingkat kemampuan, mengidentifikasi personal masyarakat yang dapat membantu. Intervensinya yaitu kaji kemampuan dan tingkat penurunan dalam skala 0-4 untuk melakukan ADL. Hindari apa yang tidak dapat dilakukan oleh klien dan bantu bila perlu.
menyadarkan tingkah laku atau sugesti tindakan pada perlindungan kelemahan, lalu rencanakan tindakan untuk defisit penglihatan dan seperti tempatkan makanan dan peralatan dalam suatu tempat, dekatkan tempat tidur ke dinding, ya, untuk memudahkan klien untuk menjangkau makanan ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh klien. Masalah keperawatan berikutnya yaitu gangguan eliminasi alfi, konstipasi berhubungan dengan imobilisasi dan asupan cairan yang tidak adekuat. Kriteria hasilnya klien BAB lancar, konsistensi feses encer, tidak terjadi konstipasi. Intervensi yang bisa diberikan yang pertama, kaji pola eliminasi BAB-nya. Anjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur kaya serat. Anjurkan klien untuk banyak minum air putih, kurang lebih 18 gelas per hari. Lalu berikan latihan rum pasif dan kolaborasi pemberian obat pencahar. Masalah keperawatan berikutnya yang sering muncul pada pasien stroke yaitu gangguan eliminasi urin atau inkontinensia urin. Kriteria hasil yang diharapkan gangguan eliminasi urin tidak terjadi lagi, yaitu pola eliminasi BAK-nya normal. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji pola eliminasi urin, kaji multifaktoral yang menyebabkan inkontinensia, membatasi intake cairan 2-3 jam sebelum tidur, batasi intake makanan yang menyebabkan iritasi kandung kemih, kaji kemampuan berkemih, modifikasi pakaian dan lingkungan, lalu kolaborasi pemasangan kateter. Berikutnya topik yang ketiga, gangguan persarapan yaitu chronic neurologic problem, seizure atau epilepsi. Ya. Tadi sudah ada permasalahan akut intracranial problem, ada stroke, kemudian ini yang ketiga. Epilepsi berasal dari bahasa Yunani epilepsia yang berarti kejang. Dulu epilepsi ini dipandang sebagai penyakit dari Tuhan dan disebut sebagai penyakit sakral karena seseorang dengan epilepsi dianggap dikejangkan atau digoncangkan oleh dewa. Sindrom epileptik terdiri atas episode berulang dari satu atau lebih gejala, yaitu hilang kesadaran, gerakan konvulsif atau aktivitas motorik lainnya, fenomena sensoris dan perilaku abnormal. Ini menurut buku Black and Hawk 2014. Atau ada juga definisi lain, epilepsi adalah penyakit cerebral kronik dengan karakteristik kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik otak yang berlebihan dan bersifat reversibel. Menurut literatur lainnya lagi, epilepsi adalah gangguan kronik otak dengan ciri timbulnya gejala-gejala yang datang dalam serangan-serangan berulang-ulang yang disebabkan lepas muatan listrik abnormal sel-sel saraf otak yang bersifat reversibel dengan berbagai etiologi. Ada juga yang mendeskripsikan epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat adanya pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Gejala utama dari epilepsi yaitu kejang tanpa penyebab yang jelas pada sebagian atau seluruh tubuh. Berikutnya jenis-jenis epilepsi. Penyakit epilepsi adalah kondisi yang terbagi atas dua jenis, diantaranya yaitu epilepsi umum dan parsial. Epilepsi umum yaitu kondisi ini terjadi di kedua bagian otak, mencakup grand mal, tonik-klonik yang berisiko menyebabkan hilang kesadaran, dan myoklonik penyebab badan atau bagian tubuh tersentak singkat, serta tonik tubuh menjadi kaku diikuti kejang tangan atau kaki. Lalu epilepsi parsial, kondisi ini terjadi pada bagian otak tertentu sehingga menimbulkan gejala yang mungkin berkaitan dengan masalah indera, kejang pada jari-jari atau kaki, dan tremor. Insidennya prevalensi gangguan persarapan epilepsi ini yaitu mencapai 4-7% dari seluruh kejadian gangguan persarafan. Di Indonesia terdapat kurang lebih 900.000 sampai 1,8 juta penderita epilepsi. Dan ini terus meningkat ya kasusnya. Laki-laki lebih banyak ditemui daripada perempuan. Ya, biasanya di kurang dari 4 tahun itu ada kasus 30 sampai 32,9%. Ketika mencapai usia 10 tahun itu ada 50 sampai 51,5% insiden. Ya, lebih dari 20 tahun ada 75 sampai 83 insiden, dan lebih dari 25 tahun 15%.
Gangguan epilepsi ini penyebabnya ada dua, ada yang idiopatik dan simptomatik. Untuk idiopatik ini penyebabnya tidak diketahui secara pasti, kasusnya lebih dari 50% kasus yang ada. Sedangkan epilepsi simptomatik itu sangat bervariasi ya, bergantung pada usia awitan. Untuk usia 0 sampai 6 bulan biasanya penyebabnya karena kelainan intrauterin, ada karena kelainan selama persalinan, ada kelainan kongenital, ada karena gangguan metabolik, ada karena infeksi. Lalu untuk usia 6 bulan sampai 3 tahun itu biasanya disebabkan oleh kejang demam, ada karena cedera kepala, ada keracunan dan gangguan metabolik dan degenerasi serebral. Di usia remaja biasanya penyebabnya infeksi virus, bakteri, parasit, dan abses otak. Untuk usia muda biasanya penyebabnya karena cedera kepala, tumor otak, infeksi. Lalu untuk usia lanjut biasanya karena gangguan pembuluh darah otak, trauma, tumor, atau degenerasi serebral. Literatur lain menyebutkan faktor yang mungkin menjadi penyebab epilepsi, diantaranya yang pertama adalah gangguan perkembangan seperti autisme dan neurofibromatosis. Lalu cedera sebelum persalinan, hal ini karena sebelum lahir bayi sensitif terhadap kerusakan otak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan oksigen, nutrisi yang buruk, atau infeksi pada ibu. Lalu bisa jadi karena penyakit menular seperti HIV/AIDS, meningitis, serta encephalitis virus. Lalu kondisi otak yang menyebabkan kerusakan pada otak seperti stroke dan tumor otak. Kemudian bisa juga karena cedera pada kepala akibat kecelakaan, terjatuh, atau cedera traumatik lainnya. Lalu bisa juga karena pengaruh genetik apabila Anda memiliki riwayat keluarga dengan epilepsi. Jadi kesimpulannya penyebab epilepsi itu ada dua. Yang pertama epilepsi idiopatik dan epilepsi simptomatik. Epilepsi idiopatik atau primer yaitu jenis epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Lalu yang kedua epilepsi simptomatik atau sekunder, jenis epilepsi yang penyebabnya dapat diketahui yaitu karena adanya sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, stroke, atau tumor otak. Berikutnya faktor risiko epilepsi. Selain beberapa penyebab yang diduga dapat memicu epilepsi di atas, ada pula beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena epilepsi. Yang pertama yaitu riwayat kejang di masa kecil, kemudian adanya infeksi otak, kemudian demensia, penyakit vaskular atau stroke, cedera kepala, riwayat keluarga dengan epilepsi, dan berusia di bawah 2 tahun atau lansia di atas 65 tahun. Kalau menurut Tarwoto, kejang epilepsi sering terjadi pada trauma lahir atau asfiksia neonatum, kemudian karena cedera kepala, infeksi sistem saraf, lalu keracunan karbon dioksida atau intoksikasi obat ataupun alkohol, kemudian bisa karena demam, gangguan metabolik, lalu karena tumor otak dan kelainan pembuluh darah. Berikutnya kita bahas patofisiologi epilepsi. Gejala yang ditimbulkan akibat serangan epilepsi sebagian karena otak mengalami kerusakan. Berat ringannya gangguan bergantung pada lokasi dan keadaan patologinya. Apabila lesi pada otak tengah, talamus, dan korteks cerebri kemungkinan bersifat epileptogenik. Lesi pada cerebellum biasanya tidak mengakibatkan serangan epileptik. Serangan epilepsi terjadi karena adanya lepas muatan listrik yang berlebihan dari neuron di sistem saraf pusat yang terlokalisir. Hal ini terjadi karena adanya gangguan keseimbangan antara proses aksitasi dan inhibisi pada interaksi antar neuron yang disebabkan oleh karena gangguan pada sel neuronnya sendiri atau transmisi sinaptiknya. Transmisi sinaptik oleh neurotransmitter yang bersifat aksitasi oleh inhibisi dalam keadaan gangguan akan mempengaruhi membran sel, sehingga terjadi proses yang pertama, ketidakstabilan membran sel saraf sehingga sel mudah diaktifkan atau mudah terjadi kejang. Yang kedua, neuron mengalami peningkatan sensitivitas dengan ambang rangsang menurun,
sehingga mudah sekali terangsang dan dapat terangsang secara berturut-turut. Yang ketiga, kemungkinan terjadi polarisasi yang berlebihan sehingga terjadi hiperpolarisasi atau sebaliknya terhenti repolarisasi karena terjadi perbedaan potensial listrik lapisan intrasel dan ekstrasel. Yang keempat, adanya ketidakseimbangan ion yang mengubah lingkungan kimia neuron sehingga membran neuron depolarisasi. Berikutnya kita akan bahas mengenai epilepsi dari pathway-nya, ya, dimulai dari penyebabnya yaitu demam. Demam akan meningkatkan metabolisme basal sebesar 10-15%, dan pada saat demam kebutuhan oksigen meningkat sampai 20%, dan ini akan mengubah difusi natrium dan kalium. Perubahan beda potensial membran sel neuron ini terjadi sehingga terjadilah pelepasan muatan listrik yang semakin meluas ke seluruh sel maupun membran sel sekitarnya dengan bantuan neurotransmitter, dan ini akan memicu kejang, ya. Kejang akan muncul masalah keperawatan, risiko cedera, ya. Kemudian kalau kejangnya singkat kurang dari 15 menit itu akan potensi menyebabkan hipoksemia atau hiperkapni, dan ini akan menyebabkan peningkatan demam, ya. Maka akan muncul hipertermia dan termoregulasinya tidak efektif. Demam yang meningkat ini akan memicu timbulnya hipoglikemi dan hipertensi, dan ini akan memicu munculnya shock, ya, dan akan muncul perfusi jaringan tidak efektif, ya. Kemudian kejang yang lebih dari 15 menit ini bisa menyebabkan asidosis laktat, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan denyut jantung, kemudian akan memicu kerusakan neuron otak dan akan menimbulkan gangguan saraf otonom, dan ini akan memicu masalah keperawatan risiko tinggi terhadap trauma dan jalan nafas tidak efektif. Untuk selengkapnya Anda bisa baca sendiri di dalam pathway yang sudah Putria tampilkan berikut ini. Kemudian manifestasi klinis pasien dengan epilepsi yaitu berupa kejang-kejang, gangguan kesadaran atau gangguan penginderaan. Lalu terdapat kelainan gambaran EEG, kemudian bagian tubuh yang kejang tergantung lokasi dan sifat fokus epileptogen. Dapat mengalami aura yaitu suatu sensasi tanda sebelum kejang epileptik, atau aura dapat berupa perasaan tidak enak, melihat sesuatu, mencium bau-bauan tidak enak, mendengar suara gemuruh, mengecap sesuatu, sakit kepala, dan sebagainya. Nafas terlihat sesak dan jantung berdebar, raut muka pucat, badannya berlumuran keringat. Lalu pasien akan mengalami satu jari atau tangan yang bergetar, mulut tersentak dengan gejala sensorik khusus, atau somatosensorik seperti mengalami sinar, bunyi, bau, atau rasa yang tidak normal seperti pada keadaan normal pada umumnya. Kemudian individu terdiam, tidak bergerak atau bergerak secara otomatik, dan terkadang individu tidak ingat kejadian tersebut setelah episode epileptikus tersebut lewat. Di saat serangan, penyandang epilepsi terkadang juga tidak dapat berbicara secara tiba-tiba. Kedua lengan dan tangannya kejang, serta dapat pula tungkainya menendang-nendang. Gigi-geliginya terkancing, hitam bola matanya berputar-putar. Terkadang keluar busa dari liang mulut dan diikuti dengan buang air kecil. Pada sebagian besar kasus, gejala epilepsi adalah kejang yang terjadi secara spontan dan tidak berlangsung lama, tetapi berulang. Beberapa gejala lain yang dirasakan oleh bayi atau anak-anak atau orang dewasa pengidap epilepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tatapan kosong atau terlalu lama fokus pada satu titik, gejala psikis, otot terasa kaku, merasa kebingungan sementara, gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali, kejang atau tremor pada sebagian tubuh atau keseluruhan, mengalami kejang yang disertai dengan tubuh menegang dan hilang kesadaran secara spontan sehingga penderitanya tiba-tiba terjatuh. Berikut klasifikasi kejang. Berdasarkan penyebabnya ada epilepsi idiopatik bila tidak diketahui penyebabnya, dan epilepsi simptomatik bila ada penyebabnya.
Lalu berdasarkan letak fokus epilepsi atau tipe bangkitan. Yang pertama epilepsi parsial, lokal vokal. Epilepsi parsial sederhana yaitu epilepsi parsial dengan kesadaran tetap normal. Epilepsi parsial kompleks yaitu kejang disertai gangguan kesadaran. Lalu epilepsi parsial yang berkembang menjadi bangkitan umum tonik-klonik atau tonik atau klonik. Kemudian epilepsi umum contohnya adalah petit mal atau lena absence dan grand mal. Kemudian epilepsi tak tergolongkan. Berikut deskripsi ataupun penjelasan lebih lanjut terkait dengan klasifikasi kejang. Klasifikasi kejang yang pertama yaitu bangkitan parsial. Bangkitan parsial sederhana atau jaksono ditandai dengan kesadaran yang tetap baik, dapat berupa vokal motorik yang menjalar. Kemudian gerakan klonik jari tangan menjalar ke lengan bawah dan atas atau menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian gerakan versif di mana kepala dan leher menengok ke satu sisi. Gejala sensoris vokal menjalar atau sensorik khusus berupa halusinasi sederhana, visual, auditorik, atau gustatorik. Terus kadang-kadang ada defisit neurologik vokal post-iktal berupa kelumpuhan ekstremitas yang hilang dalam beberapa jam. Lalu ada bangkitan parsial kompleks, didapati adanya gangguan kesadaran dan gejala psikis atau gangguan fungsi luhur seperti dispasia, dejavu, kenal dengan peristiwa yang belum pernah dialaminya, kemudian mengalami jamaisfu, tidak kenal dengan peristiwa yang pernah dialaminya, atau dreamy state, keadaan seperti sedang bermimpi, ilusi, halusinasi. Kemudian ada mengalami otomatisme atau mengunyah, menelan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian klien menjadi sering bingung, disorientasi selama beberapa menit pasca bangkitan kejang. Lalu ada bangkitan umum sekunder. Bangkitan parsial dapat berubah menjadi bangkitan umum melalui beberapa tingkatan. Hal ini menunjukkan adanya penyebaran dari lepasan muatan listrik ke berbagai bagian dari otak. Bangkitan parsial sederhana menjadi bangkitan parsial kompleks, lalu menjadi bangkitan umum. Bangkitan umum primer itu ada yang pertama bangkitan tonik-klonik atau grand mal. Serangan terjadi secara tiba-tiba, klien jatuh sambil menjerit atau berteriak, pernafasan sejenak berhenti dan seluruh tubuh kaku, kemudian bangkit gerakan tonik-klonik selama 1-2 menit. Kemudian kesadaran hilang pada saat klien jatuh, urin keluar karena kontraksi tonik involunter, air liur berbusa karena kontraksi tonik-klonik auto di wajah, mulut, dan orofaring. Kemudian setelah serangan, klien belum sadar untuk beberapa menit sampai setengah jam. Klien mulai membuka mata, tampak letih sekali dan tertidur. Kemudian pasca grand mal, klien nyeri kepala dan tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Kemudian sebelum serangan ditandai adanya suatu aura berupa pusing, iritabilitas, dan sakit kepala. Kemudian yang kedua, bangkitan lena atau petit mal ditandai kehilangan kesadaran sangat singkat 5-10 detik. Saat kehilangan kesadaran, tonus otot skeletal tidak hilang sehingga klien tidak terjatuh. Kadang timbul gerakan otot wajah setempat, facial twitching. Kedua mata menatap hampa ke depan atau kedua mata berputar ke atas sambil melepaskan benda yang sedang dipegangnya atau berhenti berbicara. Setelah sadar, klien lupa apa yang sedang terjadi atau yang baru saja terjadi. Kemudian bangkitan mioklonik ditandai dengan kontraksi otot tubuh secara cepat, sinkron, dan bilateral, atau kadang hanya mengenai kelompok otot-otot tertentu saja. Lalu ada bangkitan atonik ditandai kehilangan tonus otot secara mendadak pada kelompok otot tertentu, misalnya otot leher. Kepala seolah-olah jatuh. Kemudian seluruh otot tubuh klien akan terjatuh. Dan ini berlangsung sangat singkat, kesadaran dapat hilang sesaat atau tidak sama sekali. Kemudian ada juga bangkitan tonik saja atau bangkitan klonik saja. Satu lagi bangkitan tak tergolongkan, kejang yang tidak diketahui penyebabnya sehingga tidak termasuk ke dalam kategori bangkitan umum ataupun parsial.
Saat melakukan diagnosis, dokter akan menanyakan terlebih dahulu terkait gejala yang dialami serta riwayat kesehatan klien. Setelah itu akan dilakukan beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisi pasien. Adapun beberapa tes penunjang yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit epilepsi. Yang pertama yaitu pemeriksaan neurologis, bertujuan memeriksa fungsi otak, kemampuan motorik, serta perilaku pasien. Lalu melakukan tes darah untuk mengetahui adanya masalah kesehatan lain yang dapat menyebabkan epilepsi. Lalu EEG mendeteksi gelombang otak yang abnormal. Kemudian dilakukan tes pencitraan otak seperti CT scan, MRI, kemudian PET scan, ada fMRI, dan ada SPECT. Pengobatan pada pasien epilepsi ditujukan untuk penyembuhan atau bila tidak mampu menyembuhkan untuk membatasi gejala dan mengurangi efek samping pengobatan sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup klien dengan epilepsi. Lalu obat antiepileptik mempunyai efektivitas terbatas untuk berbagai bangkitan yang berbeda. Berikutnya pengkajian yang bisa kita lakukan sebagai perawat, yaitu yang pertama tentu Anda tetap harus kaji identitas pasien ya sebelum masuk ke langkah-langkah berikutnya, keluhan utama, lalu ke riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatan yang perlu Anda kaji yaitu berhubungan dengan faktor risiko bio, psiko, sosio, spiritual Anda harus kaji. Lalu aktivitas dan istirahatnya, biasanya data objektif itu ditemukan keadaan umumnya lemah, lelah, keterbatasan aktivitas, tidak mampu merawat diri, kekuatan otot menurun. Kemudian di peredaran darahnya kemungkinan ditemukan adanya hipertensi, heart rate yang meningkat, cyanosis. Ini akan terjadi setelah serangan terjadi gitu ya. Kadang juga bisa normal ataupun menurun. Kemudian eliminasinya saat serangan tekanan kandung kemih dan otot sphincter meningkat ya, maka kadangkala selain tadi keluar air liur juga dia akan ngompol ya, akan kencing di luar kesadaran. Kemudian setelah serangan akan rileks kembali. Kemudian makanan dan cairan, data objektifnya perlu Anda kaji, giginya mengalami kerusakan nggak selama serangan gitu kan, karena mengatup kadang pada saat pasca serangan gitu ya, gusinya bengkak tidak karena efek samping obat yang digunakan oleh pasien ya. Kemudian persarafan, selama serangan biasanya muncul nyeri kepala, kehilangan kesadaran, klien menangis, jatuh ke lantai disertai kejang, menggigit lidah, mulut berbuih, terjadi inkontinensia urin dan feses, bibir dan mukanya tampak kebiruan atau cyanosis. Setelah serangan biasanya muncul letargi, bingung, atau terasa sakit, gangguan bicara, nyeri kepala, luka memar, goresan karena jatuh gitu ya. Kemudian muncul hemiplegi sementara. Kemudian klien juga muncul lupa, tidak ingat kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Kemudian terjadi perubahan kesadaran. Lalu riwayat sebelum serangan biasanya terdapat awitan pada usia tertentu. Ada faktor pencetus misalnya suhu yang terlalu panas, kurang tidur, stres, emosi yang labil gitu ya. Kemudian ada riwayat penyakit yang sama sebelumnya. Lalu kaji juga interaksi sosial, adakah gangguan interaksi sosial karena rendah diri, kemudian atau keluarga yang merasa malu. Kemudian kaji juga konsep diri dari pasiennya, apakah mengalami rendah diri, merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak mempunyai harapan, atau selalu hati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu masalah keperawatan dan intervensi keperawatan yang bisa kita persiapkan, yang pertama yaitu risiko terjadinya kecelakaan atau injury, trauma, atau kekurangan oksigen. Intervensi yang bisa kita persiapkan yaitu bersama klien mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan serangan timbul tiba-tiba. Yang kedua, apabila serangan terjadi di luar tempat tidur, letakkan bantal di bawah kepala klien atau letakkan kepala klien di pangkuan perawat. Observasi tanda-tanda vital, dampingi klien saat serangan tiba untuk mencegah luka fisik, aspirasi, dan lidah tergigit. Miringkan kepala klien untuk mencegah aspirasi. Bila perlu gunakan tong spatel ya, tapi harus ekstra hati-hati pada saat penggunaan tong spatel. Sebaiknya diberikan alas ya supaya tidak menciderai bagian mulut pasien ya, termasuk mematahkan gigi ataupun menciderai lidah dari pasien.
Hindari alat-alat atau benda yang membahayakan. Ya, jadi jauhkan pasien, jauhkan klien pada saat serangan dari benda-benda yang membahayakan. Kemudian longgarkan pakaian klien, catat semua gejala dan karakteristik dari tipe serangan, lalu kolaborasinya pemberian obat sesuai program, kemudian monitor efek samping dari obat, monitor juga tingkat keseimbangan elektrolit dan glukosa dari klien. Masalah keperawatan berikutnya yang sering muncul pada pasien epilepsi yaitu resiko tidak efektifnya jalan nafas atau pola nafas. Intervensi yang bisa kita persiapkan bila klien tak sadar, pertahankan kepatenan jalan nafas agar tetap lancar, ya hindarkan dari sumbatan-sumbatan. Kemudian observasi tanda-tanda vital, identifikasi kemungkinan adanya trauma fisik, dan berikan oksigen sesuai program. Lalu diagnosa keperawatan berikutnya yang sering muncul yaitu gangguan konsep diri, harga diri rendah, atau identitas diri tidak jelas. Intervensi yang dipersiapkan yaitu diskusikan tentang perasaan yang dihadapi oleh klien, dorong klien untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya, kaji kemampuan klien sehingga dapat meningkatkan harga diri klien dan dapat hidup di masyarakat. Lalu anjurkan untuk ikut kelompok sebaya ya, sama-sama epilepsinya sehingga bisa saling mensupport atau memotivasi satu sama lain. Diagnosa keperawatan berikutnya yang sering muncul pada pasien epilepsi yaitu kurangnya pengetahuan tentang kondisi klien. Yang pertama, diskusikan tentang pentingnya kontrol dan minum obat secara teratur. Lalu berikan penyuluhan tentang penyakit epilepsi ya, mulai mengenali apa itu epilepsi, penyebabnya, aura sebelum serangan, mencatat lama kejang dan waktu terjadinya, pencegahan serangan kejang berulang gitu ya. Kemudian psikososial epilepsi ya, kita berikan penyuluhan bagaimana tetap menjalani pekerjaannya, pendidikannya gitu ya. Lalu melakukan aktivitas olahraga dan istirahat, lalu bagaimana cara agar aman pada saat mengendarai kendaraan. Lalu berikutnya yaitu penanganan saat kejang. Ya, yang pertama lindungi dari injuri atau trauma. Ya, jangan pernah meletakkan apapun di mulut. Ya, kalau tadi saya menyampaikan tong spatel, ya tadi perlu ada kewaspadaan ya ketika menggunakan tong spatel. Pastikan itu benar-benar aman, tidak akan menambah cedera, ya, atau bahkan mematahkan gigi gitu ya. Kalau misalnya aman, sebaiknya tidak usah pakai tong spatel. Kemudian tidak boleh melakukan restraining, ya, nggak boleh diikat gitu ya, jangan ya. Yang penting adalah lingkungannya yang diamankan ya. Kalau ada benda-benda berbahaya singkirkan. Kemudian tetap temani klien ya, tinggal bersama klien selama serangan ya, dan tadi jauhkan benda-benda yang berbahaya dari di dekat klien gitu ya, singkirkan semuanya. Kemudian miringkan posisi kepala supaya tidak terjadi aspirasi ya, tersedak ludahnya sendiri gitu ya. Kemudian longgarkan pakaian klien, kalau pakai sabuk lepas dulu gitu ya, dilonggarkan. Lalu catat tanda dan gejala serangan. Kemudian cari tenaga medis bila serangan berlanjut. Kemudian jika setelah kejang ya dan klien sudah sadar ya, pelihara kepatenan jalan nafas dan catat keadaan umum klien. Kemudian ada lagi, jika klien telah sadar anjurkan istirahat. Kemudian berikan rasa aman, kaji trauma fisik apabila misalnya kejang terjadi tiba-tiba, pasiennya jatuh, ada kemungkinan trauma, lalu lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pengobatan ya, Anda berikan edukasi terkait manfaatnya, efek obatnya, lalu side effect ya. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi obatnya, kemudian sarankan klien untuk melakukan pemeriksaan secara periodik. Kemudian ini ada observasi keperawatan pada saat prakejang. Yang pertama yaitu aktivitas sebelum kejang, itu apakah pasien baru saja bangun tidur atau karena sakit berat, ada gejala febris ya. Kemudian atau karena ada perasaan lelah yang berlebihan, fatigue, kemudian stres atau gembira yang berlebihan. Kemudian juga
kaji ataupun observasi faktor presipitasi, misalnya cahaya yang terlalu terang, suara yang bising atau hiperventilasi. Lalu juga observasi aura, ya, keluhannya, sensasi yang tidak biasa yang dia rasakan seperti apa. Lalu observasi pada saat kejang, apa yang harus dilakukan sebagai seorang perawat, yaitu onset, ya. Apakah dia menangis, apakah terjatuh, kemudian bagian tubuh yang dipengaruhi saat terjadi kejang. Lalu observasi perubahan perilaku, ya, automatisme, agitasi, lari-lari. Lalu observasi juga pergerakan tubuh, tonik, klonik, lokal atau general. Kemudian observasi karakteristik facial, wajahnya, ya, warnanya gimana, cyanosis kah, pucat, kemerahan. Kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak terkendali di wajahnya, kemudian posisi dan pergerakan matanya, ada perubahan pupil atau tidak, gitu ya, dengan Anda menggunakan pen light, ya, untuk melihat reaksi pupil, ya, apakah dia mengalami midriasis saja, adakah sensor dari cahaya yang menurun, ya, refleks cahaya yang menurun di pupilnya. Kemudian adakah peningkatan sekresi. Lalu observasi juga respirasinya, frekuensinya, iramanya, pola nafasnya Anda observasi. Lalu pada saat pos kejang, setelah terjadi kejang, Anda sebagai perawat harus lakukan observasi. Yang pertama, kesadaran atau orientasinya, ya. Kemudian apakah pasien mengalami kebingungan, gangguan bicara, gangguan tidur. Lalu kaji juga perubahan fungsi motorik dan sensoriknya. Misalnya terjadi kelemahan atau menurunnya pergerakan, terjadi sensasi rasanya yang menurun, atau dia merasa geli, gitu ya. Kemudian keseimbangannya terganggu, gangguan visual pendengarannya terganggu. Lalu observasi juga keluhan nyeri, sakit kepalanya, ya, kaji injuri ataupun gangguan emosi yang terjadi setelah kejang. Masih terkait dengan gangguan epilepsi, mengenai status epileptikus. Apa itu status epileptikus? Adalah kondisi atau jenis epilepsi di mana serangan terjadi begitu sering sehingga klien belum keluar dari satu serangan telah mendapat serangan yang lain. Serangan berulang-ulang biasanya terjadi pada serangan umum tonik-klonik dan merupakan kondisi emergensi karena menyebabkan kerusakan permanen. Penyebabnya yaitu suhu yang terlalu ekstrim, ya, terlalu tinggi, terlalu dingin atau terlalu panas. Kemudian penghentian obat antiepileptik secara tiba-tiba. Kemudian karena gangguan metabolik, kurangnya istirahat tidur, karena infeksi otak atau meningitis atau peradangan otak, kemudian trauma otak, intoksikasi obat, atau alkoholisme. Berikut aspek psikososial epilepsi. Yang pertama, prasangka dan ketidaktahuan masyarakat tentang epilepsi atau mitos. Bahwa epilepsi merupakan penyakit yang membahayakan, menular, kemasukan setan, sakit jiwa, sehingga klien sering dikucilkan, ya. Jangan sampai ini kita lakukan, ya, karena kita sudah paham dan mengerti mengapa kejang pada pasien epilepsi itu bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan yang seharusnya. Kemudian pendidikan, sering mendapat toleransi dan perlakuan khusus dari guru sehingga terisolir, jarang berpartisipasi di sekolah. Ya, padahal tidak ada masalah, ya, ini beda dengan sindrom Down atau autis, ya. Kemudian pekerjaan, seringkali sulit mendapatkan pekerjaan, ya, harus selektif dalam mencari kerja, ya. Sebagai klien pun juga harus mengidentifikasi kira-kira pekerjaan apa yang aman bagi dirinya yang punya riwayat epilepsi, ya, sehingga tidak akan menjadikan dirinya bahaya, gitu ya. Misalnya dia sedang melakukan pekerjaan, tidak ada lingkungan yang menambah atau membahayakan dirinya saat bangkitan kejang itu terjadi.
Kemudian olahraga, seringkali timbul keraguan atau ketakutan pada waktu akan berolahraga. Ada beberapa jenis olahraga yang sebaiknya dihindari oleh penderita epilepsi, misalnya mendaki gunung, menyelam, dan berenang. Ya, ini yang harus dihindari. Kemudian ketergantungan pada obat anti epilepsi. Lalu kehamilan, boleh hamil asal selama hamil serangan kencang dapat dicegah ya. Jadi pada saat hamil itu harus melakukan pemeriksaan dan perawatan yang rutin ya, supaya tidak membahayakan dirinya maupun janinnya. Kemudian menghindari menggunakan kendaraan bermotor ya. Kalau misalnya mau kemana-mana ya pakailah mobil gitu ya, angkutan gitu akan lebih aman gitu ya. Atau ya minimal dibonceng gitu ya. Tapi pun juga yang dibonceng harus diberikan pemahaman bahwa Anda punya riwayat epilepsi. Masalah persarafan yang terakhir yang akan kita diskusikan dalam sesi pertemuan ini yaitu spinal cord injury. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita bisa review dulu terkait dengan anatomi tulang belakang. Anatomi tulang belakang yaitu tulang belakang tersusun mulai dari ruang tulang leher pertama C1 atau cervical 1 sampai dengan tulang ekor keempat CX4 atau coccygeus 4. Sumsum tulang belakang adalah sumsum yang terbentang sepanjang kanalis vertebralis mulai dari medula oblongata sampai conus medularis. Kita perhatikan ini adalah gambaran anatomi tulang belakang. Berikut gambaran anatomi tulang belakang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama cervical C1 sampai C7, lalu thoracal T1 sampai T12, lalu lumbal L1 sampai L5, sakral S1 sampai S5, coccygeus CX1 sampai CX4. Berikut fungsi tulang belakang. Yang pertama menahan kepala dan alat-alat tubuh lainnya. Lalu melindungi alat-alat halus yang ada di dalamnya. Lalu tempat melekatnya tulang iga dan panggul. Lalu membantu membentuk sikap tubuh. Nah, untuk fungsi secara spesifik Anda bisa lihat pada gambar berikut ini yang tadi sudah Bu Triana sebutkan, mulai dari C1 sampai CX4 ya. Semuanya punya fungsi secara sendiri-sendiri ya. Anda bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Lalu berikutnya kita akan bahas mengenai cedera tulang belakang. Apa itu cedera tulang belakang atau spinal cord injury? Adalah suatu kondisi di mana penderitanya mengalami perubahan secara fisik dan berdampak pada terhambatnya aktivitas sehari-hari, yang mana aktivitas harian tersebut biasanya dilakukan tanpa bantuan orang lain. Menurut literatur lain, cedera tulang belakang terjadi akibat adanya patah pada tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan. Secara etiologis, beberapa penyebab terjadinya cedera tulang belakang ini adalah trauma dan proses penyakit. Spinal cord injury merupakan salah satu keadaan yang memberikan dampak besar terhadap fisik, sosial, dan psikologis, di mana salah satu dampak psikologis dari cedera tulang belakang ini menunjukkan bahwa terdapat emosi negatif dan mempengaruhi interaksi sosial bagi penderitanya. Berikutnya kita akan bahas penyebab cedera tulang belakang, yaitu infeksi, trauma, tumor, dan faktor degeneratif. Salah satu penyebab tersering adalah kecelakaan lalu lintas dan terjatuh. Pada kasus jatuh, tergelincir di lantai hingga jatuh dari ketinggian lebih sering terjadi, yang dapat mengakibatkan fraktur femur, fraktur pelvis, cedera kepala, dan cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang merupakan cedera yang paling berat karena dapat mengakibatkan kecacatan permanen hingga mengalami kematian. Jadi bagi teman-teman ya, jangan suka main-main ya. Misalnya tuh waktu di kelas ya, ada teman mau duduk, Anda usil ya, kursinya Anda alihkan, bahaya kalau sampai mengalami permasalahan cedera tulang belakang ya, karena bahayanya sampai dengan kematian ya. Jangan pernah main-main dengan
tadi ya, candaan yang membahayakan nyawa pasien, nyawa klien atau nyawa teman Anda ya. Oke, saya rasa teman-teman semua baik ya, tidak ada yang demikian, apalagi sudah paham mengenai bahaya dari cedera tulang belakang. Berikutnya kita akan bahas patofisiologi cedera tulang belakang. Tanda akut dari cedera medula spinalis yang pertama, jika mengenai C1 sampai C3 maka akan mengalami quadriplegia atau kelumpuhan dengan kehilangan fungsi pernafasan atau sistem muskuler total. Lalu jika mengenai C4 sampai dengan C5 akan mengalami quadriplegia dengan gangguan menurunnya kapasitas paru, ketergantungan total terhadap aktivitas. Jika mengenai C6 sampai dengan C7 akan mengalami quadriplegia dengan beberapa gerakan lengan atau tangan yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas. Lalu C7 sampai C8 maka akan mengalami quadriplegia dengan keterbatasan menggunakan jari-jari tangan. Jika mengenai T1 sampai dengan T12 akan mengalami paraplegia dengan fungsi tangan dan otot interkostalis serta otot abdomen masih baik. Jika mengenai L1 sampai dengan L2 dan di bawahnya akan kehilangan fungsi motorik dan sensorik, kehilangan fungsi defekasi dan berkemih. Ya, akan kemungkinan mengalami inkontinensia uri maupun alvi. Pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan cedera tulang. Berikutnya kita akan bahas mengenai komplikasi cedera tulang belakang. Yang pertama, pada fase akut akan berkemungkinan mengalami kegagalan fungsi pernafasan dan kegagalan sirkulasi. Pada fase lanjut akan berkemungkinan mengalami perubahan tekanan darah yang ekstrim, lalu penyakit ginjal kronis, komplikasi dari imobilisasi misalnya terjadi trombosis vena dalam, infeksi paru-paru, kerusakan kulit, dan kontraktur otot. Lalu bisa jadi peningkatan risiko cedera pada area tubuh yang mati rasa, lalu peningkatan risiko infeksi saluran kemih, kehilangan kendali kandung kemih, kehilangan kendali usus, hilangnya perasaan, kehilangan fungsi seksual, spastisitas otot, nyeri, kelumpuhan otot pernafasan, kelumpuhan, paraplegia atau quadriplegia, lalu terjadi luka tekan dan shock. Berikut penata laksanaan medis untuk ini dia beberapa tindakan medis yang bisa diberikan kepada klien dengan cedera tulang belakang. Hal-hal yang harus diperhatikan pada kasus trauma spinal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan trauma spinal telah dimulai sejak di tempat kejadian. Yang kedua, proteksi terhadap cervical spine merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, mobilisasi penderita ke rumah sakit harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Yang keempat, penata laksanaan trauma spinal harus menurut prinsip-prinsip baku yang telah dianut. Dan yang terakhir, tindakan operasi dan instrumentasi banyak menolong penderita dari cacat neurologik yang berat. Lalu berikut penata laksanaan keperawatan. Berikut diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien dengan cedera tulang belakang. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan gangguan persarafan pada kontrol gerak diafragma, kehilangan fungsi otot interkosta komplit atau sebagian. Hasil yang diharapkan pemeliharaan ventilasi yang memadai yang dibuktikan dengan tidak adanya gangguan pernafasan dan hasil dari BGA dalam batas yang dapat normal. Kemudian menunjukkan perilaku yang sesuai untuk mendukung upaya pernafasan. Intervensi yang kita persiapkan yang pertama, kelola oksigen dengan metode yang sesuai, misal ventilator, masker, nasal kanul, atau intubasi. Berikan oksigen masker 3 liter per menit atau sesuai advice. Kemudian memelihara kepatenan jalan nafas, lalu memeriksa serangan tiba-tiba dari dyspnea, lalu auskultasi bunyi nafas dan kaji warna kulit dari cyanosis atau kehitam-hitaman, lalu latih otot pernafasan pasien dengan cara pengaturan dari fungsi ventilator yang dipasang atau metode
Winning untuk pasien yang dipasang ventilator. Untuk rasionalnya Anda bisa baca sendiri. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan kompresi saraf. Kriteria yang diharapkan pasien melaporkan penurunan rasa nyeri. Intervensi yang dipersiapkan yang pertama, jelaskan dan bantu klien dengan tindakan pereda nyeri non-farmakologi dan non-invasif. Ya. Lalu ajarkan relaksasi, kemudian ajarkan metode distraksi, lalu kolaborasi dengan dokter pemberian analgetik atau anti nyeri ya. Lalu observasi tingkat nyeri dan respon motorik klien 30 menit setelah pemberian obat analgetik untuk mengkaji efektivitasnya ya. Lalu serta setiap 1-2 jam setelah tindakan perawatan selama 1-2 hari. Diagnosa yang ketiga yaitu perubahan pola eliminasi urin yang berhubungan dengan kelumpuhan otot perkemihan. Kriteria hasil yang diharapkan produksi urin 50 cc per jam, atau klien dapat melakukan eliminasi urin dengan atau tanpa pemasangan urin bag atau urin kateter. Intervensinya, kaji pola berkemih dan catat setiap 6 jam sekali, palpasi adanya distensi kandung kemih, dan observasi pengeluaran urin. Anjurkan klien minum 2000 cc per hari, pasang well kateter, dan lakukan bladder training. Diagnosa keperawatan yang terakhir yang mungkin muncul pada klien dengan cedera tulang belakang yaitu gangguan mobilitas fisik. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada diagnosa keperawatan lain yang muncul pada klien ini. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu mempertahankan posisi fungsi yang dibuktikan dengan tidak adanya kontraktur. Intervensi yang dipersiapkan yaitu kaji fungsi motorik secara berkala, menjaga pergelangan kaki 90 derajat dengan papan kaki, gunakan Hunter rolls panjang paha saat diranjang, ukur dan pantau tekanan darah pada fase akut atau hingga stabil, ubah posisi secara perlahan, inspeksi kulit setiap hari, ya, kaji terhadap area yang tertekan dan memberikan perawatan kulit secara teliti. Lalu membantu mendorong pulmonary hygiene seperti nafas dalam, batuk, ataupun suction. Lalu kaji dari kemerahan, bengkak, atau ketegangan otot jaringan betis. Berikut referensi yang Ibu Tria gunakan dalam pembahasan topik gangguan persarafan. Namun masih banyak lagi ya, tidak Bu Triana tuangkan di sini. Teman-teman juga bisa baca buku yang lainnya ya, yang untuk memperdalam ilmu pengetahuan terkait dengan gangguan persarafan. Baik. Demikian materi terkait dengan gangguan sistem persarafan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini Anda komen, subscribe, dan like. Jangan lupa juga share. Barangkali ini juga bermanfaat untuk yang lainnya supaya menjadi amal jariah juga untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Putriana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.